Oke, jumpa lagi di materi hari ini. Kita akan membahas mengenai pemrograman bahasa C. Ya, kita membahas mengenai tipe data dalam bahasa C. Ya, jadi kalau dalam bahasa pemrograman lain bagaimana? Ya, lain ladang, lain belalang ya. Lain bahasa pemrograman, maka lain pula tipe datanya bisa saja. Tapi ada beberapa bahasa pemrograman yang memanfaatkan atau dikembangkan dari bahasa C, sehingga aroma-aromasinya itu kerasa. Jadi makanya kalau di beberapa mata kuliah pemrograman dasar, biasanya diisi bahasa C. Karena apa? Yang menjadi dasar dari bahasa pemrograman lain adalah bahasa C. Karena mengingat umurnya salah satu bahasa pemrograman yang paling senior. Apakah ada yang lebih senior lagi? Ada. Nah, tapi yang senior dan sampai sekarang masih relevan itu adalah C. Nah, jadi tipe data dalam bahasa C itu ibaratnya sebuah rumah ya. Sebuah rumah, di dendahnya ini biasanya dibagi-bagi ya. Yang sekian ukuran 4,29 meter persegi ini sebagai taman. Ya. Kemudian ada yang ruang untuk cuci-cuci, ya, ya, dan kamar tidur dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak dibuat plong semua? Nah, kenapa harus dibentuk sekat-sekat? Ya, sesuai fungsinya, ya, sesuai fungsinya. Ya, kan tidak enak atau kalau misalkan tidak ada sekat-sekatnya, ya, misalkan eh, ada orang yang makan tahu-tahu dilihat oleh tamu itu kan tidak enak. Ya, kalau ada sekat-sekatnya kan privasinya lebih terjaga. Ya, di data juga seperti itu. Ibaratnya misalkan nih ya, ada tipe data namanya float. Nah, float itu seperti ini. Ruangan kamar tidur utama nih, luasnya 8,97 meter persegi. Integer, ini seperti ruang bersama. Char, segini. Ini sebagai gambaran saja ya. Nah, jadi eh, tipe di C ini nanti kita harus mendeklarasikan tipe datanya apa. Kenapa kok harus dideklarasikan? Karena tipe data itu akan berdampak pada ukuran jangkauan angka yang bisa kita handle. Gampangannya nih, oh misalkan ada tipe data yang range jangkauannya antara 0 sampai 10. Nah, oh ada, jadi di luar 10 misalkan 11 dia sudah tidak mengenal itu 11. Nah, nanti terus kalau datanya nilainya 11 gimana? Cara handle-nya pun data sih punya cara sendiri nanti. Dia bisanya cuma sampai 10 dikasih 11. Terus kalau pengen datanya angka 11 gimana? Ya pakai tipe data yang lain yang lebih besar. Ibaratnya kalau di suami istri ya tidurnya pasti di ruang kamar tidur utama. Karena apa? Yang ukurannya lebih besar. Tidak mungkin ditaruh di kamar tidur anak, ukurannya lebih kecil untuk single bed mungkin. Mungkin ya, tidak mungkin ya, kurang besar. Ya. Ya, contoh yang pertama, tipe data integer. Ya, tipe data integer. Nah, ini kalau mau mencoba ini ya, kita jangan lupa memasukkan include limit titik h. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk memanggil fungsi in underscore max. Jadi di C bahasa C aja sudah ada yang namanya fungsi ya. Padahal fungsi itu metode ya. Metode itu apa? Di pemrograman berorientasi objek sering kita temukan ya. Nah, jadi ada limit ya, kita cetak nih, nilai maksimum in, panggilnya in max. Hasilnya apa? Dia mencetak angka ini. Oh, maksimal jangkauannya in max itu 214, belakangnya 647. Ya. Kemudian di bawahnya kita mencetak nilai minimum in.
kita panggil namanya fungsi in min. In min itu apa hasilnya? Hasilnya nih negatif bawahnya ya, negatif 2 1 4 belakangnya 48 ya. Jadi ya seperti analogi ruangan ini di rumah ya. In ini ibarat adalah sebuah ruangan yang saya analogikan ruang bersama ya. Luasnya 13,73 meter persegi, atau jika di angka itu jangkauannya antara dari negatif 214 sekian belakangnya 48 hingga positif 214 belakangnya 47. Nah, ini jangkauan dari integer, tipe data integer. Nah, kita coba tipe data yang lain, char. Nah, masih sama, panggil limit titik h. Nah, kita panggil ya, fungsinya char max. Nah, char max hasilnya gimana? Keluar angka 127. Oh, nilai maksimum char itu sampai 127. Char min. Oh, nilai char min itu sampai berapa? Sampai negatif 128. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan pengen mencetak angka 128, jangan pakainya char ya, tapi pakainya in. Karena apa? Char maksimum 127. Nah, yang berikutnya tipe integer yang long. Jadi integer itu ada integer biasa, ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu long. Long seperti apa? Nah, ditandai seperti apa? Ditandai dengan huruf L ya. L ya. Kalau integer biasa cetaknya persen %d ya. Kalau long integer cetaknya menggunakan LD. Nah, cara menampilkan nilai maksimumnya pun beda ya. Kalau tadi integer kan in max ya, long integer long max. Hasilnya berapa? Lebih besar dari integer. Long min gimana? Hasilnya jangkauannya lebih negatif dari integer biasa. Digitnya pun kalah banyak ya, berapa digit ini bisa dihitung sendiri ya. Nah, long integer ya. Data yang lain misalkan float. Nah, kalau float nah, yang diinkludkan juga include float titik h ya. Nah, include titik h, dan cara cetaknya bukan persen %d lagi tapi pakainya persen %g. Kemudian manggil fungsi float maksimum pakai ini ya, float FLT max. Nah, hasilnya gimana? Ini ya. Ini lebih besar atau lebih kecilnya dari long integer ya? Lebih besar ya. Ini karena kan 3,4 sekian sekian dikali 10 pangkat 38. Nah, ya ini sama ya yang negatifnya. Jadi dikali 10 pangkat min 38. Jadi lebih jangkauannya lebih luas dari long integer. Berikutnya double. Ya, double itu masih keluarganya float ya. Jadi pakainya persen %g, tapi bedanya manggilnya fungsinya DBL, double maksimum. Jangkauannya berapa? Nih ya, dari 10 pangkat 308 hingga nilai negatifnya negatif 10 pangkat negatif 308. Nah, berarti lebih besar mana antara long integer, float, dan double? Jelas double, jangkauannya lebih panjang double ya. Oke, gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.